Dulu nama Toshiba adalah simbol kemajuan teknologi Jepang. Laptop Toshiba jadi pilihan utama. Televisi mereka ada di ruang tamu setiap keluarga di seluruh dunia. Dan teknologi ciptaan mereka digunakan di hampir setiap perangkat elektronik modern. Tapi kini mereka yang pernah menjadi kebanggaan negeri Sakura tersebut nyaris tak terdengar lagi cuy. Bagaimana bisa perusahaan sebesar ini yang dulu menjadi raksasa dunia teknologi runtuh dalam itu? So inilah kisah kejatuhan dari Toshiba. So makanya tonton sampai habis cuy. Perjalanan Toshiba dimulai jauh sebelum dunia mengenal komputer ataupun televisi, tepatnya pada tahun 1875. Seorang penemu Jepang bernama Hisashige Tanaka mendirikan Tanaka Seizo So, sebuah perusahaan peralatan telekomunikasi yang menjadi pionir di Jepang. Puluhan tahun kemudian, perusahaan ini bergabung dengan Tokyo Denki, melahirkan nama Toshiba pada tahun 1939. Sejak awal berdirinya, Toshiba selalu berfokus pada teknologi listrik dan juga elektronik. Mereka memproduksi lampu, peralatan rumah tangga, hingga mesin industri. Di era 1960-an hingga 1980-an, Toshiba menjelma menjadi simbol kebangkitan ekonomi Jepang. Mereka menciptakan berbagai macam produk revolusioner yang menjadi tonggak sejarah dunia teknologi. Pada tahun 1985, Toshiba meluncurkan T1100, laptop pertama di dunia yang membuka jalan bagi komputer portable modern. 2 tahun setelahnya, mereka menemukan chip NAND flash memory, teknologi penyimpanan data yang hingga kini digunakan di smartphone, kamera, dan juga perangkat elektronik lainnya. Pada masa itu, Toshiba bukan sekedar perusahaan, melainkan ikon inovasi global, setara dengan Apple ataupun Samsung di saat ini cuy. Nah, memasuki di tahun 1990-an, Toshiba tidak hanya menguasai pasar elektronik rumah tangga, mereka merambah ke sektor semikonduktor, menjadi salah satu produsen chip terbesar di dunia. Mereka juga menggarap infrastruktur, lift, energi, bahkan proyek nuklir. Pada masa kejayaannya, Toshiba memiliki lebih dari 200.000 karyawan dan ribuan paten teknologi. Produk-produk mereka ada di setiap rumah tangga, dari televisi, kulkas, hingga pemutar DVD. Brand Toshiba menjadi simbol keandalan, teknologi, dan juga kemewahan ala Jepang. Namun di balik kesuksesan itu, perusahaan ini mulai kehilangan fokus. Diversifikasi yang terlalu luas perlahan mengikis konsistensi inovasi mereka di sektor konsumen, dan ini menjadi bibit masalah besar yang akan datang. Nah, masuki awal 2000-an, lanskap industri teknologi berubah drastis. Perusahaan Korea seperti Samsung dan juga LG, serta merek-merek asal Cina mulai mendominasi pasar elektronik global dengan produknya lebih murah dan juga inovatif. Toshiba yang dulu dikenal sebagai visioner justru mulai tertinggal nih. Salah satu pukulan besar datang dari perang format video antara HD DVD dan juga Blu-ray. Toshiba bertaruh besar pada HD DVD, berharap format itu tuh akan menjadi standar global untuk pemutaran film masa depan. Namun sorry, dengan Blu-ray-nya menang telak karena mendapat dukungan mayoritas studio film Hollywood. Nah, kekalahan itu membuat Toshiba merugi besar sampai miliaran dolar dan juga merusak reputasi mereka di mata investor serta konsumen. Kekalahan ini menjadi tanda awal kemunduran sang raksasa. Namun pukulan terbesar yang datang tuh beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015. Toshiba terjerat skandal akuntansi terbesar dalam sejarah Jepang. Investigasi internal mengungkapkan bahwa perusahaan itu telah memasukkan laporan keuangan selama 7 tahun, menggelembungkan keuntungan hingga 1,2 miliar dolar. CEO-nya Hisao Tanaka dan juga sejumlah eksekutif senior lainnya terpaksa mengundurkan diri. Nah, skandal ini membuat harga saham Toshiba anjlok hingga 40% dalam waktu yang singkat. Perusahaan yang dulunya tuh menjadi simbol kebanggaan Jepang, kini menjadi simbol kegagalan transparansi dan juga integritas. Rasa percaya investor tuh hancur. Masyarakat pun mulai memandang Toshiba dengan sinis. Seakan belum cukup, Toshiba menghadapi bencana finansial lainnya dari investasinya di sektor energi nuklir. Pada tahun 2006, Toshiba membeli Westinghouse Electric, perusahaan nuklir asal Amerika Serikat, dengan harga lebih dari 5 miliar dolar. Harapannya sih Toshiba bisa menguasai masa depan energi dunia. Namun kenyataannya jauh dari ekspektasi cuy. Proyek-proyek Westinghouse kacau, biaya konstruksi itu membengkak, dan juga akhirnya perusahaan itu bangkrut pada tahun 2017. Toshiba harus menanggung kerugian lebih dari 6,3 miliar dolar. Nah, investasi yang diharapkan untuk menjadi penopang masa depan mereka malah menjadi beban yang hampir membuat Toshiba itu gulung tikar.
Untuk menyelamatkan diri, Toshiba terpaksa menjual aset-aset bersejarahnya. Divisi laptop yang dulu menjadi kebanggaan mereka dijual ke SAP pada tahun 2018 dan kini dikenal dengan nama Dynabook. Untuk divisi chip memori yang dulunya itu menjadi mahkota inovasi Toshiba dijual ke konsorsium Jepang Amerika dan berganti nama menjadi Kioxia. Toshiba bahkan mundur dari pasar televisi global dan juga perlahan menghilang dari dunia konsumen. Pada tahun 2013, Toshiba resmi diambil alih oleh konsorsium investor Jepang dengan nilai 14 miliar dolar, mengakhiri statusnya sebagai perusahaan publik. Dari perusahaan yang dulu tuh menjadi ikon inovasi Jepang, kini Toshiba lebih dikenal di balik layarnya, fokus pada bisnis infrastruktur dan juga energi yang jauh dari sorotan publik cuy. Nah, kisah Toshiba adalah cerminan kerasnya dunia bisnis cuy. Perusahaan ini tuh pernah berada di puncak, menjadi simbol kemajuan teknologi Jepang. Namun runtuhnya itu karena serangkaian kesalahan strategis, korupsi internal dan juga kegagalan beradaptasi dengan zaman. Diversifikasinya itu terlalu berlebihan, membuat mereka tuh kehilangan fokus. Skandal akuntansinya menghancurkan reputasi yang dibangun selama puluhan tahun itu, dan juga taruhan besar di sektor nuklir yang diharapkan menjadi masa depan kan, justru membawa mereka tuh ke ambang kebangkrutan. Meskipun Toshiba itu tetap ada hingga kini, tapi bukan lagi raksasa yang dikenal oleh masyarakat dunia. Mereka tuh hanya menjadi bayangan dari kejayaan masa lalu. So, inilah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Toshiba cuy. Tak peduli sekuat apapun sebuah brand, jika tidak bisa beradaptasi dan juga mengambil keputusan bisnis dengan hati-hati, pada atau lambat perusahaan itu tuh bisa runtuh. Dari Toshiba kita tuh belajar bahwa teknologi itu bergerak cepat dan raksasa yang berhenti untuk berinovasi akan tertinggal cuy. So, menurut kalian apakah Toshiba itu masih punya peluang untuk bangkit atau hanya akan menjadi legenda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar cuy. Jangan lupa like, share dan juga subscribe untuk video berikutnya cuy. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.